صلي على محمد. Dari kawasan Mutiara Emas, Masjid Agung Jawa Tengah, kami mengudara di 107,9 FM, Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara, mulai azan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dakwah terdepan dalam dakwah dan nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada dan juga pemirsa MAJD TV yang selalu dirahmati Allah SWT dan juga para kaum muslim dimanapun Anda berada, semoga di kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah syukur kita senantiasa diberikan kenikmatan hingga sekarang ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat dan juga akan dipertemukan atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada dan juga pemirsa MAJD TV yang selalu dirahmati Allah SWT, di kesempatan sore hari ini di studio Radio Dais bersama Ustadz Musti yang sudah hadir bersama kita semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah ya. Kemarin kita sempat jeda sejenak. Di kesempatan hari ini dapat bersama kembali dan insyaallah di hari ini akan membawakan mengenai tema pemahaman tentang jihad. Nah, untuk Anda kaum muslim silakan di sesi kedua ya, nanti untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema dan juga mungkin di luar tema bisa melalui phone live di 6746352 atau di 082133670000. Baik, bagaimana Ustaz mengenai pemahaman tentang jihad, langsung bisa dipaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJD TV, para pendengar semuanya, entah melalui Facebook atau melalui mana saja, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa dijaga iman dan Islam kita, dijaga ahwal kita menjadi orang yang al-insanul kamil, manusia yang baik, manusia yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar dan pemirsa semuanya, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang perjalanan beliau Nabi Muhammad, perjalanan sang baginda Nabi setelah hijrah. Jadi beliau Nabi setelah hijrah bangun negara Islam. Setelah membangun negara Islam, yaitu dengan mempersatukan antara kaum Muhajirin Ansor yang sebelumnya adalah kaum Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansor, terus membuat piagam Madinah
peraturan hidup atau undang-undang hidup di Madinah, yaitu peraturan bagi orang non-muslim, bagi orang Yahudi yang bisa hidup di Madinah itu bagaimana dan sebagainya. Lalu setelah itu ada pembahasan baru, yaitu karena setelah ini nanti akan ada sejarah ya tentang perang. Nah, tentang perang. Maka tema kali ini yaitu tentang pemahaman jihad dalam Islam. Ada orang yang mindsetnya jihad itu adalah perang. Pokoknya jihad itu adalah perang, nggak ada yang lain. Ada juga yang lainnya. Makanya apa itu mafhum? Apa itu mafhum daripada jihad? Dari segi bahasa, jihad yaitu adalah badlul wus'i fi khusulil matlub, fi khusuli amrin mahbubin, yaitu menyerahkan dari usahanya. Jadi memaksimalkan usahanya untuk mencapai apa yang dia harapkan, yang dia senangi. Jadi itu adalah jihad. Kalau kita lihat dalam pemahaman jihad dalam Islam atau dalam Al-Quran, itu jihad bukan khusus untuk perang. Jadi jihad bukan khusus untuk perang. Jadi kalau kita mendengar kata jihad, maka bayangan kita yang perang, ya ada pemahaman lain. Contoh di antara ayat tentang jihad atau tentang pemahaman yang lain bukan hanya perang, yaitu apa? Dalam ayat Al-Quran dikatakan lanahdiyannahum subulana, yaitu depannya adalah barang siapa yang berjihad untuk mencapai dari jalanku, maka akan aku tunjukkan lanahdiyannahum subulana, maka akan kami tunjukkan jalan kami. Jadi barang siapa yang ayatnya itu adalah lanahdiyannahum subulana, itu salah satu di antara ayatnya. Terus ada ayat lain mengatakan, makanya beliau Nabi ketika datang dari perang Badar, itu beliau Nabi padahal di perang Badar pertama itu beliau Nabi menang, umat Islam menang, padahal 313 melawan 1000. Nah, pulang dari perang Badar beliau Nabi mengatakan, kita ini pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Loh, sahabat itu kan kaget. Loh, perang yang segini dahsyatnya, yang tidak memakai senjata akan tetapi bisa menang, yang dibantu oleh malaikat, itu dikatakan oleh beliau Nabi itu perang kecil, kata beliau Nabi. Maka sahabat bertanya kepada beliau Nabi, loh, bukanlah ini adalah perang yang besar wahai Rasulullah? Lalu apa perang yang besar? Perang yang besar adalah jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Nah, makanya pemahaman tentang jihad itu adalah perang, maka perlu dipahami dari segi bahasa, lalu dari segi kenyataan-kenyataan yang lainnya. Ada orang yang memahami jihad itu yang penting perang, itu ada juga. Jadi contoh sekarang itu munculnya ISIS, Islamic State, yang ada di Syria dan Turki, Syria dan Iran and Suria. Terus ada juga Al-Qaeda yang ada di Yaman. Itu anggotanya pemahamannya itu yang penting jihad yaitu perang, ngebom. Kalau nggak ngebom dirinya sendiri, ya ngebom apa gereja, pokoknya ngebom umat Islam yang lain kalau untuk menguasai. Kalau kita lihat dari segi ISIS misalnya itu di Suria, itu kan yang dimusuhi malah bukan, kalau dia memang benar-benar pengen jihad harusnya malah ke Israel cepet, saking semangatnya untuk perang. Tapi yang diserang malah temannya sendiri, umat Islam sendiri, dengan pemahaman jihadnya. Jadi dia itu saya punya teman itu mantan dari Al-Qaeda. Al-Qaeda itu adalah pimpinan dari Abu Bakar al-Baghdadi, yang sebelumnya Abu Bakar al-Baghdadi itu adalah anggota ISIS. Jadi keluar membuat
organisasi baru yaitu Al-Qaeda. Sama persis seperti ISIS yang ngebom dan sebagainya. Itu teman saya itu mantan dari anggota tersebut, sehingga akhirnya dia mondok. Awal-awal di pondok itu setiap membahas pasti pikirannya itu mindsetnya jihad ya perang. Jadi jihad itu perang, sampai saya dan teman-teman itu mendebat setiap hari, itu diskusi untuk merubah pemikirannya. Jadi karena pemikirannya yang penting itu ngebom Israel, ngebom Amerika itu paling bagus. Kalau ada yang musuhi tentang Al-Qaeda, ISIS ya harus dibom juga. Pokoknya jihad itu adalah perang. Sampai segitunya. Pernah dia itu sampai pernah membunuh, wajar kalau dia anggotanya Al-Qaeda, anggota ISIS. Pernah membunuh, pernah ahli senjata, ahli bedil. Kalau di Yaman itu karena boleh atau pistol itu tidak legal, tidak ilegal. Pokoknya boleh memakai pistol orang biasa, nggak ada peraturan larangan kayak di Indonesia. Itu ahli dalam memakai pistol, ya pernah membunuh dan sebagainya. Jadi awal-awal mondok itu ya sering diskusi, akhirnya itu tadi pemahaman jihad itu yang penting perang. Makanya di Indonesia itu ada yang seperti pemikiran ISIS dan Al-Qaeda yang ngebom gereja, ada yang ngebom diskotik dan sebagainya, Hotel Marriott yang dulu. Nah, itu adalah dia memahami jihad itu pemahaman satu, yaitu bahwa jihad adalah perang. Jihad adalah perang. Tidak ada jihad yang lain. Padahal jihad dalam Al-Qur'an yang tadi ayatnya lupa itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang jahadu, bersungguh-sungguh fina dalam agama, dalam kebaikan, lanahdiyannahum subulana, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu tidak hanya perang. Seperti yang teman saya, sehingga setiap hari hampir ketika sudah selesai ngaji itu, kalau sudah nganggur itu diskusi. Jihad itu bisa jihad ilmu, bisa jihad apa saja, bukan hanya perang. Nah, seperti itu sampai akhirnya bisa berubah. Itu berhari-hari, tiap hari diskusi. Nah, itu. Jadi bahwa jihad itu yang pertama adalah jihad, ada beberapa banyak jihad. Yang pertama itu tadi jihadun nafsi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jihadun nafsi itu seperti halnya beliau Nabi tadi. Jadi perang dari perang Badar itu perang kecil, padahal menang seperti itu 313 orang tanpa persiapan perang, karena tujuan awalnya tidak perang. Itu dikatakan oleh beliau Nabi perang kecil. Kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Apa itu perang besarnya? Yaitu jihadun nafsi, perang hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Yang kedua adalah jihadus syaiton, memerangi setan. Karena dalam Al-Qur'an memang setan itu sudah dinas. Inna syaitona lakum aduan. Jadi setan is musuhmu. Maka oleh karena itu dalam Islam ada anjuran untuk berlindung dari setan. Fasta'id billah minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awudz itu kan untuk meminta perlindungan dari setan. Maka perlu memerangi tentang setan juga. Nah, baru ada yaitu jihadul munafik. Jihad memerangi orang-orang munafik. Karena musuh yang paling sulit dihadapi itu bukan orang kafir. Kalau orang kafir jelas, tapi orang muslim yang dari tingkah lakunya, dari ucapannya itu membela orang kafir, itu sudah pasti. Karena dalam Al-Baqarah yang awal-awal, Al-Baqarah itu yang pertama kita surat dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu menerangkan tentang orang mukmin, orang munafik, orang kafir. Manusia itu terbagi jadi 3. Kalau orang kafir kan jelas orangnya, tapi kalau ini loh orang munafik ini loh yang tidak jelas. Maka ada pula yaitu memerangi orang munafik yang paling sulit. Nah, yang ketiga ada, yang keempat baru jihadul kufar, memerangi orang kafir. Maka disitulah terkadang kita perlu memahami bahwa
beliau Nabi itu kan berjihad. Ini nanti kan beliau Nabi, kita akan memasuki tentang kisah-kisah perang beliau Nabi yang dilakukan oleh beliau Nabi dan para sahabat. Pemahaman yang pertama adalah yang perlu kita pahami bahwa ada orang yang ketika sakit hatinya, atau orang orientalis, atau orang di luar Islam akan mengatakan Islam itu dibawa oleh Muhammad dengan kekejaman. Islam dibawa oleh Muhammad dengan perang. Maka ini kita perlu memahami agar apa? Tidak sampai kepada pemahaman tersebut. Jadi kalau orang sekarang, orang perang itu kan pasti akan dianggap ekstrim dan radikal. Itu pasti. Tapi kalau zaman beliau Nabi khususnya, yaitu di zaman khalifah, terus di zaman Turki Utsmani dan sebagainya, itu memang masanya seperti itu. Kalau kita sekarang kan memang masanya sudah tidak masa-masa raja dan sebagainya, kerajaan seperti halnya dulu. Kalau sekarang sudah banyak republik dan sebagainya. Kalau di zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad khususnya, ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia, ada kerajaan Yunani, ada kerajaan Hindu dan sebagainya. Itu kalau mereka tidak kuat pasti akan dikuasai. Itu sudah pasti. Maka adanya penyebaran Islam menggunakan perang itu bukan kok untuk Islam itu dibawa dengan radikal, dengan peperangan, bukan. Akan tetapi memang masanya seperti itu masanya. Jadi masa Islam bisa menyebar yaitu dengan membuat pertahanan dan bisa menyerang. Kalau tidak seperti itu pasti akan dikuasai oleh kerajaan lain, karena di situ masanya masa kerajaan. Sampai sekarang, makanya kalau sekarang jihad masih dimaknai tentang perang seperti zaman dahulu, ya kurang tepat karena beda masa. Kecuali nanti suatu saat ada memang antara Islam dan non Islam, antara Kristen dan sebagainya, mungkin sedang gesekan, ya mungkin itu akan muncul lagi tentang jihad, yaitu khususnya jihad perang. Atau Muslim ditindas, kebanyakan itu Muslim ditindas, misalnya di Myanmar, di mana misalnya, itu ya perlu jihad, entah melalui konstitusi, melalui pemerintahan, atau melalui sebelum melalui peperangan, yaitu baru ada jihad kita maknai dengan perang. Nah, kalau sekarang jihad yaitu apa? Jihad kita adalah bagaimana agar mengembangkan Islam atau menjadikan Islam itu masolih, kemaslahatan Islam. Nah, itu jihad yang paling mudah dari kita. Jadi wahai kita semua, itu para pemuda, pokoknya remaja, pemuda, dan mungkin orang tua, jihad yang paling mudah kita sekarang itu adalah jihad apa? Yaitu jihadul medsos. Jihad medsos, media sosial. Kita itu paling mudah mencari pahala sebenarnya. Dengan adanya kemajuan zaman, kemajuan teknologi seperti sekarang, kita itu mudah dengan mencari pahala dan juga mudah untuk mencari dosa. Maka bagaimana kita untuk memerangi hawa nafsu, meninggalkan dosa, dan kita gunakan teknologi yang semakin canggih ini dengan mencari pahala. Paling mudah dengan apa? Yang bisa editing, dengan mengedit. Sekarang itu masanya orang di YouTube, coba kalau kita lihat yang videonya paling ditonton banyak orang atau kajian dan sebagainya, yaitu ada ahli IT-nya. Maka dengan mengedit lalu mengupload, atau kalau tidak bisa ahli edit ya nge-share, kalau nggak bisa ya nge-share kata-katanya para ulama, itu hanya itu saja itu sudah berpahala, bahkan bisa menjadi amal jariyah. Sebenarnya gampang kita. Nah, itu jihad yang minimal, yaitu apa? Kita sekarang itu tidak masanya perang, karena kita di Indonesia khususnya itu orang Islam sudah bebas beribadah.
Jadi kecuali ada yang tertindas di mana misalnya ada gesekan antara Islam dan Muslim, lah itu baru ada namanya jihad perang. Tapi sekarang umat Islam itu di Indonesia bebas beribadah, maka tidak ada jihadnya, mafhumul jihad. Pemahaman tentang jihad kita itu tidak perang. Jadi pemahaman jihad kita itu tentang kemaslahatan umat Islam bagaimana, penyebaran Islam itu bagaimana, pengenalan Islam tentang akhlaknya, tentang perilakunya, tentang peraturannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bagaimana, akhlaknya Rasulullah dan sebagainya, sehingga orang yang di luar Islam itu bisa mengenal Islam. Oh ternyata Islam itu baik. Oh ternyata orang-orang yang bejat-bejat di Islam itu orangnya bukan Islamnya. Orang yang koruptor dari DPR dan sebagainya itu orangnya bukan Islamnya. Jadi memahamkan tentang Islam, ajaran Islam, atau memahamkan tentang orang Islam sendiri yang mungkin belum paham tentang tata cara sholat dan sebagainya, itu namanya juga jihad. Jadi dalam hadis Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang melakukan kebaikan itu tadi. Jadi ketika kita menunjukkan nge-share, ketika kita ngedit, ketika kita buat video, ngedit dan sebagainya, itu ada orang yang melihat sehingga dia mengamalkan, itu kita dapat pahalanya sama. Itu paling enak. Zaman sekarang pakai Facebook teman, tinggal share doang, gak usah nulis, gak usah apa, yang nanti yang nulis ada sendiri, video tinggal nge-share apa, tinggal itu semuanya berpahala. Seperti halnya kita jihadnya itu tadi bukan jihad perang, kecuali kayak seperti dulu misalnya Belanda di zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kan Belanda jihadnya bukan hanya menggunakan kekuatan, ingin menguasai Indonesia, rempah-rempah Indonesia dan sebagainya, akan tetapi juga ada misi selain itu, yaitu misi kristenisasi. Karena dulu Belanda dan Jerman itu yang paling kuat Kristennya, ada Ortodoks sama Protestan. Maka selain ingin menguasai Indonesia juga membawa jihad agama, membawa pemikiran agama. Maka disitulah jihad yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk membangkitkan semangat. Ya itu tadi, itu jihad yang masanya perang ketika itu, karena ada musuhnya jelas, yaitu tentang peperangan. Tapi kalau sekarang umat Islam sudah aman, alhamdulillah, Islam merdeka dan sebagainya, umat Islam bebas beribadah, maka jihadnya aslinya juga mudah, tanpa seperti halnya yang kayak dulu jihad perang seperti itu. Ya, jadi terkadang memang perang itu adalah seperti halnya kita mengatakan tabu ya, khususnya kita yang di Indonesia sekarang sudah aman, kok jihad dimaknai dengan perang, itu kan orang akan kaget. Nah, tapi sekaget-kagetnya itu pasti dalam jihad meskipun tidak kita senangi itu pasti ada kebaikan. Jadi dalam Al-Quran dikatakan furidu alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, fa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan kepada kalian semua yaitu perang, kutiba alaikumul qital, peperangan, wa huwa kurhul lakum, dan peperangan itu adalah yang kamu benci, yang kamu tidak suka, yang hal yang tabu bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an, terkadang kamu tidak senang dengan sesuatu dan itu malah baik bagimu. Tapi terkadang kamu senang dengan sesuatu, itu malah jelek bagimu. Terkadang seperti itu. Contoh, kita senang dengan sesuatu, tapi hal itu jelek bagi kita, itu juga ada. Terkadang kita benci dengan seseorang, padahal seseorang itu suatu saat yang akan menolong kita, yang akan pokoknya apa. Makanya kalau bagi orang anak muda dan sebagainya, kalau ada kenalan orang yang paling dibenci mantannya atau apa, bisa saja itu nanti malah jadi jodohnya. Misalnya, jadi terkadang orang benci itu malah jadi baik, dan terkadang orang dia baik itu malah benci.
Sekarang pacaran, saking cinta-cintanya paling deket dan sebagainya. Lah itu nanti kalau nikahnya sama orang lain lah enggak dibenci kayak apa? Iya. Itu makanya ya seperti itu. Nah, ada orang yang mantannya 15, 20 dan sebagainya. Itu semuanya benci semuanya. Yang satu doang yang nggak kenal atau yang bahkan dulu dibenci atau dulu teman kelas yang di EC, orang dasar jelek sekarang jadi ganteng misalnya. Itu malah jadi seneng. Nah, makanya orang yang memahami tentang jihad, jihad itu tabu, jihad itu perang dan sebagainya, itu terkadang itu adalah menjadikan kemaslahatan. Buktinya Islam juga bisa menyebar dengan perang juga, dengan di masanya yang dulu dengan perang Islam bisa bertahan, Islam bisa memenangi perang Badar, Islam bisa membuka kota Fathu Makkah, bisa membuka kota Mesir dan sebagainya. Sekarang itu Mesir, Sudan, Syria, Lebanon dan sebagainya, negara Islam itu ada 22. Selain Indonesia dan sebagainya yang tidak masuk ke Jazirah Arab, itu semuanya dulunya yang enggak Islam. Masuknya Islam dengan Sayyidina Umar memimpin menjadi khalifah, masuk akhirnya bisa menguasai dengan itu semua, dikuasai, direbut dari Romawi, dari Persia, tanah jajahan Persia direbut, dibuka dan sebagainya, sampai sekarang Islam jadi jaya. Itu kalau kita lihat data seluruh dunia di Google, itu sekarang alhamdulillah Islam itu nomor 1. Yang dulunya adalah Kristen karena Kristen ada 2. Kalau Kristen mungkin jadi 1, Ortodoks sama Protestan dia akan jadi 1, tapi Islam itu menjadi 1. Jadi yang nomor 1 itu terbanyak di seluruh dunia. Jadi maka disitulah pemahaman tentang jihad. Jadi jihad itu bukan hanya perang, akan tetapi jihad yang paling utama yaitu memerangi hawa nafsu, yang kita mungkin tidak sadar atau kita mungkin belum menyadari. Karena apa? Orang yang sadar memerangi hawa nafsu biasanya itu harus masuk thariqah dulu. Kalau sudah thariqah, itu nanti fokusnya adalah membersihkan nafsu, membersihkan jiwa, membersihkan tidak senang dengan hawa nafsu. Kalau belum masuk thariqah biasanya kita nggak sadar. Pengen ini makan ini turuti, pengen makan itu turuti, pengen kemana turuti. Apalagi jadi an-nafsu katifli itu, makanya kata Burdah itu, Sahibul Burdah Imam Al-Busiri, an-nafsu katifli ing tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa ing taftimhu yang fatimi. Nafsu itu seperti halnya katifel, kayak anak kecil. Pengen ini, loh, anak kecil kalau enggak dituruti ya nangis. Enggak dituruti nangis. Makanya ketika pengen apa seblak harus beliin seblak. Pengen mangga beliin mangga. Itulah nafsu. Nah, kita yang sudah jadi besar ini ya kayak sama seperti kita pengen ini dituruti, pengen ini dituruti, ini semua dituruti. Nah, kecuali kalau anak kecil itu sudah disapeh. Jadi anak kecil itu seperti halnya ketika anak kecil senang dengan air susu, ASI, itu nggak bisa lepas kecuali setelah disapeh. Nah, maka baru bisa lepas. Nah, kita itu nafsu kita ya harus disapeh juga. Bagaimana caranya agar tidak mengikuti hawa nafsu, dan itu sulit. Makanya ada fokus-fokus tentang jiwa dan nafsu, yaitu seperti halnya masuk ke thariqah. Biasanya orang yang sudah ke thariqah akan menjiwai, akan merasa tenang. Karena apa? Musuhnya dia berusaha untuk menjauhkan diri dari nafsu, menjauhkan diri dari godaan setan dan sebagainya, untuk fokus kepada Allah. Kalau kita yang belum masuk ke thariqah, ya godaan itu sangat banyak. Apalagi masih muda, kesana kemari godaan semua. Maka disitulah memerangi hawa nafsu itu yang paling tinggi, yang paling sulit, yang jihadul akbar. Nah, kita memahami tentang kata jihad itu. Makanya ketika jihad itu perang, jihad itu perang, dalam fikih pun jihad itu bermakna perang fokusnya, meskipun ada lughatan. Secara bahasa jihad itu adalah tadi mengoptimalkan kekuatan, menyerahkan kekuatannya untuk pokoknya apa saja. Pengen dapat yang disenangi ya harus berkorban. Ya itu bahasanya adalah berkorban. Pengen dapat jodoh ya berkorban. Ya kalau belum berkorban berarti ya belum dapat. Iya. Jadi pengen apa ya pokoknya itu tadi berkorban. Makanya inilah namanya jihad.
Dalam fikih itu jihad ada, yaitu jihad wajib atau dalam pemahaman tentang perang. Jihad itu wajib dalam radius yaitu kurang dari masafatul qasr 84 kilometer. Ketika musuh datang ke suatu tempat, maka di tempat tersebut orang wajib berjihad, berperang. Yang di luar itu maka baru fardu kifayah. Oleh karena itu yang resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari, orang Surabaya dalam radius 84 km wajib ikut perang mengusir Belanda. Nah, di luar itu baru fardu kifayah, di luarnya lagi baru sunnah. Nah, di situ itulah pemahaman tentang fikih dalam berjihad. Ya, jadi jihad itu bukan hanya perang. Kesimpulannya yaitu yang penting jihad itu sekarang adalah kemaslahatan umat Islam, menyebarkan Islam, mengenalkan Islam, itu semuanya jihad. Bahkan jihad itu bisa saja jihadul ilm, jihad ilmu. Jadi orang yang santri-santri itu mereka juga berjihad. Man kharaja dalam hadis, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia itu mendapatkan pahalanya seperti halnya pahalanya orang berjihad. Jihad dengan ilmunya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Loh, ilmu dalam Islam itu bisa jaya karena sahabat sebagian itu ada yang belajar, sebagiannya lagi ada yang perang. Kalau perang semua dulu ilmu Islam juga nggak terbukukan dan sebagainya. Kalau belajar semua ya Islam nggak bisa bertahan. Nah, sebagian ada yang berperang, sebagiannya lagi ada yang belajar. Nah, disitulah maka orang yang belajar, santri dan sebagainya itu semuanya juga berjihad. Maka jihadnya menggunakan ilmu. Kalau kita ahli IT maka jihadnya dengan IT. Kalau kita ahli Facebook, ahli Twitter, yes, minimal jihadnya pakai nge-share hal-hal yang baik, itu sudah jihad. Mengenalkan Islam kepada temannya sendiri yang sudah Islam atau kepada orang-orang yang di luar Islam. Maka disitulah jihad. Oleh karena itu sebelum kita masuk tentang peperangan beliau Nabi, kita di pertemuan kali ini adalah memahami tentang mafhumul jihad, kepahaman tentang jihad. Jadi sehingga ketika kita nanti atau pertemuan selanjutnya kita membahas tentang peperangan Rasulullah, ya kita sudah mengetahui bahwa di situ memang masanya adalah masa perang. Bukan kok Islam dibawa dengan senjata, Islam menyebar dengan pedang, bukan. Yaitu memang masanya seperti itu, masa-masa kerajaan dan sebagainya. Kalau sekarang kita sudah nyaman, sudah Indonesia merdeka dan sebagainya, orang Islam bebas beribadah, ya pemahaman tentang jihad, tentang perang ya jangan dulu. Makanya ada pemahaman tentang teroris dan sebagainya. Ya itu tadi, karena memahami jihad hanya pada perang. Nah, disitulah bahwa jihad itu bukan hanya perang, akan tetapi banyak makna. Ya. Baik, luar biasa nih Ustadz ya mengenai pemahaman tentang jihad di kesempatan sore hari ini. Yang pertama nih Ustadz mau saya tanyakan ya, di Indonesia sendiri ya, apalagi sekarang ini orang pada ingin viral ya. Karena ulahnya sendiri mungkin ya, entah itu nyeleneh ataupun tidak ya, ingin viral. Nah, banyak sekali yang seperti itu. Tentu saja ada yang lagi viral juga mengenai Pancasila ingin diganti Trisila ataupun Ekasila nih Ustaz. Lah, ini kira-kira bagaimana menurut jenengan Ustaz nih? Ya kalau pakar-pakar itu kan masih pakar, kalau saya itu masih muda sih untuk mengomentari tentang undang-undang ya belum, masih jauh. Karena perjalanan anak muda itu masih jauh. Tapi itu jadi ya wajar orang yang menolak, karena di Yaman sendiri itu PKI itu karena itu tumbuh di antara ada yang TAP MPR tentang PKI itu dihapus dan sebagainya. Di Yaman sendiri itu kan dulu sejarahnya itu dari dulu sampai sekarang itu Yaman cadaran semua perempuannya. Itu kata dokter yang ngajar di saya itu dulu di zaman Suyu'i, kalau bahasa Arabnya itu Suyu'i PKI itu sampai kaget. Karena apa? Di zaman PKI orang-orang yang udah masuk PKI itu pakai celana pendek, pakai katok,
kalau bahasa kita. Kolor ya, Iya. kolor pendek. Yes, pokoknya Iya. pakai seperti halnya itu tadi rok-roknya perempuan yang sekarang yang pendek-pendek. Itu kan sangat kaget tuh. Lo orang Yaman yang biasanya sampai apa namanya bercadar dan sebagainya itu di zaman PKI itu ya itu tadi karena menghilangkan Islam itu tadi, di antaranya kalau di Yaman menghilangkan cadar, menghilangkan kerudung dan sebagainya, nggak berkerudung, pakainya saya nggak bayangin karena orang Yaman karena sering begitu apa namanya begitu bercadar itu kan pastiin putih ketutupan semua, ini orang walah kayak gitu ya. Nah maka disitulah PKI itu di seluruh dunia itu makanya tertolak, kecuali di Rusia yang dulu bisa partai PKI pertama kali yang bisa dikuasai yaitu di Rusia, di mana itu negara itu. Nah di situ jadi hampir di seluruh dunia membuka cabang, termasuk di Yaman, termasuk di Arab, tapi tidak bisa. Begitu juga di Indonesia, sudah 2 kali melakukan percobaan tentang kudeta di tahun 48 sama 65. Ya itu tidak bisa, karena makanya itu girohnya umat Islam untuk berjihad ini tadi, itu tadi. Jihadnya itu menolak musuh-musuh Islam, termasuknya kayak PKI ini, karena akan menghapus Islam dan sebagainya. Nah, ketika itulah jihadnya umat Islam. Ya sekarang ini jihadnya umat Islam ya menolak undang-undang. Karena apa? Mumpung belum terlanjur. Kalau sudah terlanjur, sudah bangkit lagi, maka jihadnya bukan hanya untuk menolak undang-undang, yaitu dengan peperangan. Nah, mumpung sekarang itu masih dengan undang-undang, ada yang dengan demo, ada yang silahkan, semuanya itu dijamin oleh undang-undang. Di berdemo juga bisa, di Indonesia juga dijamin. Maka semuanya mengungkapkan ketidaksetujuan dengan ekspresinya sendiri-sendiri, asalkan tidak sampai membunuh dan sebagainya, tidak sampai anak kecil menjadi korban, ibu-ibu menjadi korban, seperti itu. Karena dalam Islam meskipun perang nanti sejarahnya itu ada syarat-syaratnya, nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh ibu-ibu, harus menjaga tanaman, nggak boleh dibakar dan sebagainya, itu ada juga. Itulah Islam, meskipun ada peperangan tapi juga masih ada haknya ya. Baik, sekali lagi nih Ustaz, nanti akan kita buka untuk Anda kaum muslim yang bertanya, silakan bisa di 6746352 atau di 082133670000.
Masih di 107,9 FM Radio Dais, dakwah Islam terpandang dakwah dan nada. Pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJ TV yang selalu dirahmati Allah SWT. Di kesempatan sore hari masih kita buka untuk Anda yang bertanya mengenai pemahaman tentang jihad ya. Bersama Ustaz Muslim Elsi, silakan di 6746352. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Pak Heru, pendengar setia Dai Semarang. Iya, monggo Pak Saya Heru. bertanya seperti biasa 3 hal. Terutama saya silaturahim sambil bertanya, sambil mewakili teman-teman ini mau titip pertanyaan. Iya, Assalamualaikum Ustaz dan Mas siapa nih? Arka. Ya, Iya. ya. Terima kasih. Yang pertama yang saya tanyakan, ada orang ingin berbuat baik, ingin sedekah, naik haji, kemudian jadi orang pintar, mubalik, ulama, tapi diawali dengan niat pertama itu dia korupsi dulu, maksiat dulu, manipulasi dulu, pokoknya hal-hal yang dilarang syariat oleh Allah. Dan kemudian dia melaksanakan ibadah haji, kemudian jadi ulama. Apakah hasil-hasil yang maksiat tadi itu kira-kira sah nggak, diterima nggak ibadahnya selama punya cita-cita yang susah itu? Katanya kebaikan itu bisa menghapus kejelekan atau keburukan yang telah dilaksanakan. Bagaimana ini penjelasannya? Yang kedua, orang jihad bisa pilihlah ya, contohnya perang, kemudian dakwah, kemudian setelah dia meninggal dunia katanya langsung masuk surga dengan mati syahid. Nah, pertanyaannya kalau dia punya hutang banyak kemudian nggak bisa bayar, lain gimana, atau tidak mampu, apakah masih dipending, ditunda atau tidak bisa masuk surga? Itu yang kedua. Yang terakhir, termasuk jihad tadi, waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, termasuk ceramah, maido hasanah, dakwah itu kan termasuk jihad. Nah, yang saya tanyakan, di dalam dakwah itu ada kalimat visi dan misi. Apa pengertian dari visi dan misi? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Ini yang pertama nih Ustaz ya, mengenai berbuat baik dan kemudian diawali dengan korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini hasilnya bagaimana? Monggo silakan. Iya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu suci, murni, halal, tidak menerima kecuali dari hal yang halal, suci, murni, bersih dan sebagainya. Jadi ketika orang beribadah akan tetapi uang sakunya itu dari uang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang yang sholat itu tahu dia bahwa tanahnya itu tanahnya orang, jadi dia gosok atau pakai sendalnya atau sejadahnya orang dia gosok, ya maka benar sholatnya sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sholatnya sah itu apa? Ya dia gugur sholatnya karena dia sudah melakukan kewajiban sholat, tapi tidak diterima oleh Allah, tidak menghasilkan pahala. Begitu juga ketika ada orang pengen jadi ini jadi itu bagus, niatnya sudah diterima, sudah sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas niatnya. Akan tetapi caranya dia, perjalanannya dan ibadahnya dia dari hasil cara tersebut, maka itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima oleh dia yang seperti itu adalah niatnya saja. Dari kecil punya cita-cita pengen haji, pengen menghajikan umroh, hajikan orang tua, pengen ziarah makam Rasulullah, pengen ini, pengen itu. Nah, itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas niatnya. Nah, setelah itu dia ternyata korupsi atau garong misalnya. Habis itu dibuat untuk haji. Nah, disitulah caranya dia yang berdosa dan hajinya dia yang tidak dikasih pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang pengen melakukan ibadah ya pastinya harus dengan cara yang baik. Karena Allah
yaitu tadi Allah itu dapat menerima amalan apa kecuali Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali dari hal yang suci. Allah itu maha baik, thayyibun, maha halal, maha baik, tidak menerima kecuali dari hal yang halal. La yaqbalu illa thayyiban. Nah, itu tadi hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua nih Ustaz, mengenai jihad fisabilillah ya. Jika orang itu masuk surga masih punya hutang, bagaimana itu? Ada di cerita di zaman sahabat, yaitu di zaman beliau Nabi, ada orang yang pengen berjihad tapi punya hutang. Oleh Rasulullah tidak boleh untuk berangkat jihad terlebih dahulu. Tidak boleh berangkat jihad terlebih dahulu. Nah, kasusnya sekarang itu orangnya sudah terkadung jihad. Nah, yaitu tadi, apakah dia orang yang mati syahid beneran? Kalau yang di zaman Rasulullah itu memang menunjukkan bahwa dia tidak boleh berangkat kecuali bayar utangnya, itu kan ada indikasi di akhirat nanti memang masih ada takliknya, masih ada ketergantungan. Jadi dia dapat masuk surga kecuali juga harus menyelesaikan kasusnya. Kecuali sudah menyelesaikan kasusnya. Nah, makanya orang yang bertaubat, orang yang mempunyai dosa itu ada dua, ada hakullah, ada hakul adam. Kalau hakullah istighfar, tobatan nasuha, selesai. Tapi kalau hakul adam harus meminta istighlal, meminta halalnya, apalagi masalah hutang, harus meminta baroah. Ya kalau 50.000 mungkin bisa diikhlaskan, tapi kalau juta-juta, makanya nanti di akhirat orang yang mempunyai hak kepada adami belum bisa masuk surga kecuali sudah selesai permasalahannya dengan hak adaminya. Kalau dia memang punya amalan banyak, punya pahala banyak, maka pahala tersebut akan dikurangi dan diberikan kepada orang yang punya haknya diambil tadi. Tapi kalau pahalanya selesai habis, maka dosa-dosanya orang yang mempunyai hutang tadi akan ditumpukkan kepada orang yang pahalanya habis tadi. Ya, disitulah maka terkadang orang yang punya hutang dan sebagainya itu terkadang menyepelekan. Nah, disitulah yang agak naudzubillah min dalik. Semoga saja kita dijauhkan dari hal hutang piutang, khususnya hutang sama teman ini. Kenapa? Kalau hutang sama bank itu kan jelas hukumnya dan jelas apanya. Tapi terkadang malah jelas pembayarannya. Itu bedanya di situ. Kalau hutang sama bank sama rentenir itu jelas pembayarannya. Tapi kalau hutang sama teman, walah masya Allah, mengembaliinnya nggak tahu kapan. Kalau hutang pengennya cepet-cepet, sekarang ya nanti malam kirim, iya, ngembaliin nggak setahun 2 tahun nggak dikembaliin. Nah, maka disitulah padahal itu tadi, memang di dunia dia bisa bebas, bisa beli ini itu tanpa memikirkan hutangnya, tapi di akhirat akan dirasakan olehnya. Itulah bahayanya tentang hutang. Iya, selanjutnya tadi kita mengenai jihad juga ya, mengenai ceramah, mau itu dan mempunyai visi misi. Nah ini, bagaimana nih? Jadi orang yang bedanya jihad antara jihad yang perang tadi dengan jihad yang ceramah dan sebagainya itu beda tujuan. Yang pertama tentang ceramah, tentang video dakwah dan konten dakwah dan sebagainya, itu tujuannya adalah untuk masalihul muslimin, kemaslahatannya umat Islam. Nah, jadi untuk mengenalkan yang mungkin orang Islamnya belum tebel atau belum sempat belajar misalnya, dengan konten-konten yang seperti itu maka akan mengenal lebih dalam tentang Islam. Kalau yang peperangan itu khususnya kebanyakan itu Islam adalah bertahan. Ketika diserang baru Islam mempunyai kekuatan. Ya seperti itu. Makanya pemahaman tentang perangnya Rasulullah itu adalah perang untuk bertahan. Karena mempunyai masa atau mempunyai kekuatan di Madinah itu untuk mengantisipasi, karena di luar sana ada Romawi, Persia dan sebagainya. Dan khususnya ada orang Mekah yang begitu musuhnya itu adalah kafir Quraisy Mekah yang semangat kalau ngirim peperangan bisa ribuan, mengirim orang untuk nyerang Madinah bisa ribuan. Kalau Madinah tidak punya pasukan khusus untuk bertahan, ya tidak akan ada negara orang-orang Islam di Madinah khususnya. Maka Islam itu untuk bertahan. Nah, peperangan itu
tujuan utamanya adalah untuk bertahan. Yang kedua adalah waqatil musyrikina hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Pokoknya ayat depannya adalah ayat terakhirnya adalah hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Perangilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik sehingga tidak ada fitnah dan agama adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ para ulama mempunyai dua tafsir. Yang pertama, perangilah orang musyrik sampai di dunia ini semuanya Islam. Sampai di dunia ini semuanya Islam. Hal ini bisa terjadi itu ketika di zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar. Di zaman Imam Mahdi. Nanti semuanya akan menjadi Islam lagi. Yang kedua, tidak mungkin dia akan perang terus sampai Islam semuanya di seluruh dunia, tidak ada kekafiran lagi. Itu tidak. Yang kedua adalah penafsiran ulama, qatil musyrikin hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinulillah. Perangilah orang kafir sehingga orang muslim itu bisa tenang beribadah, melakukan amalannya, melakukan syariatnya. Nah, disitulah ketika orang Islam sekarang itu sudah aman, bisa melakukan ibadah, bisa majlisan, bisa semuanya, itu nggak butuh yang lain. Orang Islam itu nggak butuhnya hanya itu. Di Indonesia itu orang itu butuhnya, orang Muslim dulu khususnya di Indonesia, butuhnya adalah yang penting ibadah, dapat pengajian, sholawatan, kalau di Jawa Tengah ya, kalau di mana pokoknya bisa bersolawat, bisa apa, itu. Nggak usah diaru-aru. Pokoknya kalau ada yang gesek atau ada yang contoh pimpinan melarang pengajian saja, itu langsung ngamuk. Nah, maka disitulah tujuan daripada visi misinya atau tujuannya orang Islam berjihad, yaitu adalah agar melakukan ibadahnya dengan tenang. Agar melakukan ibadahnya dengan tenang. Kok misalnya di suatu daerah ada intimidasi Muslim, Islamisasi atau ada, bukan Islamisasi, kata-katanya itu, yaitu membenci Islam, maka ya itulah jihadnya orang Islam, harus mengenalkan Islam, akhlaknya Rasulullah dan sebagainya, sehingga bisa diterima. Sampai sekarang tuh di Inggris, di Jerman itu perkembangan Islam pesat, padahal negara yang dulunya itu bekasnya adalah bekas daripada Andalusia yang sudah dikuasai oleh Kristen. Sekarang bisa berkembang lagi Islam di Inggris dan di Jerman tanpa peperangan dan sebagainya. Yaitu tujuan intinya adalah orang Islam bisa melakukan ibadah dengan setenang-tenangnya, bisa mengenalkan akhlak Rasulullah dan sebagainya. Kecuali kalau sudah ada penindasan, maka itu baru ada jihad yang tujuannya adalah untuk keadilan. Bahkan di luar Islam sendiri, kenapa kok pada antusias masuk Islam? Karena di luar Islam tuh di sejarahnya nanti ada peperangan, di sana juga ada jizyah, ada pajak, dan pajaknya itu lebih mahal daripada pajaknya ketika masuk Islam. Jadi orang non Muslim bisa hidup di negara Islam dengan syarat bayar pajak, itu pajaknya sedikit. Itu bahkan keadilan, itu bisa tenang hidupnya, dijamin sama negara yang Islam. Nah, itu di situ makanya ada yang tertarik dengan Islam. Nah, disitulah orang Islam tujuan intinya adalah bisa melakukan ibadah setenang-tenangnya, bebas melakukan ibadah tanpa ada gangguan ya. Baik, ini melanjutkan Ustaz mengenai yang terakhir tadi ya, bahwasanya besok ya atau akan datang pasti semuanya akan masuk Islam ya. Dan tentu saja mengenai warga negara Indonesia Ustaz yang menganut keyakinan ataupun agama lain. Nah, apakah harus diposisikan sebagai musuh atau lawan dalam mengimplementasikan konsep jihad? Ya. Jadi kalau di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah apa status orang non Muslim di Indonesia? Apakah kafir harbi? Kalau kafir harbi ya perlu kita perangi. Karena kafir itu ada dibagi 4 kalau dalam ilmu fikih itu. Kafir harbi yaitu kafir yang memerangi kita. Yang kedua kafir dhimmi, kafir yang ada perjanjian damai. Kafir mu'ahad dan kafir musta'man. Nah, ada 4. Nah, apakah di Indonesia statusnya itu kafir apa? Itu menurut saya pribadi ya,
Karena di sini ada dua pendapat. Yang pertama akan mengatakan kafir harbi, yang kedua akan mengatakan kafir musta'man. Kalau di Indonesia itu negaranya memang tidak dibentuk melalui negara Islam. Pokoknya negara yang masuknya Islam ke Indonesia itu dengan cara damai. Wali Songo berdakwah dengan tanpa mengakui bahwa Wali Songo menjadi seorang raja dan nanti mengumumkan diri bahwa Indonesia adalah negara Islam. Ya, bukan seperti itu. Maka masuknya Islam di Indonesia itu seperti halnya sudah tenang, nyantai. Nah, maka tujuan utama orang Islam di Indonesia adalah bisa melakukan ibadah dengan tenang. Mengenai orang non-muslim di Indonesia, asal tidak mengganggu, dia tidak kafir harbi. Nah, kecuali nanti kalau sudah ada daerah mana yang gesekan antar Islam dan non-muslim, maka itu situlah adalah yang kafir yang menyerang orang Islam, yaitu tadi. Nah, baru kalau secara umum, jadi secara umum di Indonesia itu tidak masuk kepada kafir harbi yang wajib diperangi. Ya mungkin cara peperangan kita adalah apa? Dengan itu tadi, mengenalkan Islam, dengan konten-konten positif, mengenalkan Islam, sehingga orang yang benci Islam, orang yang penasaran dengan Islam itu bisa mengenal Islam. Nah, mungkin medianya di non muslim itu banyak di Indonesia misalnya. Yang orang muslim juga perlu jihad, disitulah jihadnya, mengenalkan, sama-sama mengenalkan tentang Islam. Nah, bagaimana kuat orang non muslim punya kekuatan ini misalnya, ya orang Islam juga itulah di jihadnya. Jadi jihadnya tidak pakai pedang, kecuali kalau memang non muslim di Indonesia itu adalah mengangkat senjata, ya orang Islam wajib mengangkat senjata. Tapi kalau di Indonesia orang non muslim tidak mengangkat senjata, mungkin ada yang memerangi Islam, yaitu yang biasanya menggunakan misi kristenisasi dengan cara menyebarkan apa. Ya orang Islam jihadnya juga harus ya di situ tadi. Nah, tidak, ketika mereka tidak pakai pedang ya kita nggak pakai pedang, pakai cara ya kita pakai cara, ya disitulah jihadnya orang Islam. Nih satu lagi nih Ustaz, sebagai penutup ya dari Muhammad mau bertanya mengenai cara mendidik anak kita sendiri ataupun murid-murid TPQ menghadapi berbagai sifat yang berbeda. Nah, apakah ini termasuk jihad? Dan jihad apa ini kira-kira namanya? Ya kalau orang yang menjadi seorang pendidik itu adalah jihadul ilm, jihad mendidik orang. Karena itu tadi dalam Al-Quran itu tadi dikatakan orang sahabat itu tidak semuanya berangkat jihad, ada yang belajar. Nanti ketika yang datang dari perang, yang belajar ini tadi mengajari yang berangkat perang. Besoknya gantian, yang belajar berangkat perang. Nanti kalau yang kemarin belajar berangkat perang, nanti kalau selesai belajar sama-sama belajar. Jadi jihad itu adalah jihadul ilm. Falaula nafara min kulli fikratin tadi. Jadi untuk memisahkan atau itu peran dari gurunya ya. Guru itu adalah jihadnya adalah jihad mendidik anak. Jadi jihad itu bukan hanya perang, itu kesimpulannya. Jihad itu bukan hanya yang mafhum dari kita, itu mengangkat senjata, bukan. Memintarkan generasi, menyebarkan ilmu, menyebarkan kemanfaatan, itu semuanya adalah jihad. Meskipun itu juga dikatakan dakwah, ngajak, tapi juga jihad, yaitu apa? Mengenalkan Islam kepada yang non muslim, kepada memintarkan orang Islam, sehingga apa? Kuat imannya, kuat Islamnya dan sebagainya, itu adalah juga jihad ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas kebersamaannya mengenai pemahaman tentang jihad kaum muslim, bahwasanya jihad bukan hanya sekedar bahwasanya berperang ya, tapi juga jihad bisa bagaimana cara kita untuk mengembangkan Islam ke depannya akan lebih berkembang. Baik, saatnya harus pamit undur diri kaum muslim dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.